Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi Gelora. Channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius dalam bahasan yang bertema keutamaan pemimpin strategis dari buku Strategic Leadership. Kawan-kawan sekalian, silakan ikuti pembahasan tema ini sampai akhir agar mendapatkan pemahaman yang paripurna. Pemimpin yang kuat mengandung beberapa makna. Pertama, tidak mudah goyah, terutama dalam hal kemauan, keyakinan, dan pendirian. Kedua, tahan banting, misalnya dalam menghadapi kritikan, eksistensi, bahkan penderitaan demi tercapainya cita-cita. Ketiga, memiliki penguasaan tertentu dan berpengetahuan, keterampilan dan sikap yang melekat pada dirinya. Keempat, memiliki kecakapan. Pemimpin yang kasar dapat diartikan suka merendahkan, memaki, dan menyakiti. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa pemimpin yang kuat berbeda dengan pemimpin yang kasar. Ada kalanya seorang pemimpin berkata dan bersikap kasar. Ia mengira dengan berlaku demikian ia menjadi pemimpin yang kuat dan disegani. Alih-alih menjadi pemimpin yang kuat, ia malah ditakuti atau malah dibenci. Kesimpulan, pemimpin itu harus kuat tapi tidak boleh bersikap dan berkata kasar. Pemimpin berkata dan bertingkah laku sebaiknya lembut tetapi tidak lemah. Lembut dalam arti baik hati, tidak beringas, tidak pemarah, dan sopan. Meski demikian, ia tidak ragu-ragu bersikap tegas dan berani mengambil keputusan yang berisiko. Kelembutan diperlukan agar para pengikutnya merasa nyaman dengannya. Pengikut atau staf harus diyakinkan saat menjalankan tugas. Ia tidak dibiarkan seolah-olah mengembara sendirian tanpa arah. Pemimpin yang lembut mampu mengatakan sesuatu secara terbuka dan terus terang, tapi tidak kasar. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, silakan subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya agar Anda orang yang pertama kali menerima notifikasi video kami berikutnya. Pemimpin yang jujur begitu penting. Orang yang jujur berbicara dan bertindak sesuai dengan perasaan, keyakinan, pikiran, dan keinginannya. Orang jujur tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan yang berlaku. Kata-kata, sikap, dan perbuatannya sesuai dengan perasaan, keyakinan, pikiran, dan keinginan. Pemimpin yang perhatian adalah proses memberikan hati serta mencurahkan seluruh karya cipta dan daya usaha kepada staf. Ini bertujuan agar staf dapat bekerja seoptimal mungkin sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Jangan sampai seorang pimpinan membiarkan sebuah masalah menggantung. Jika demikian, tentu ini akan membuat orang-orang yang dipimpinnya menjadi tidak sabar, frustasi, dan putus asa. Pemimpin sederhana artinya tidak berlebihan, sewajarnya, dan apa adanya. Orang yang sederhana tidak suka memamerkan kemewahan. Meski demikian, dia tetap disegani berkat kualitas pribadi serta kontribusinya bagi kemajuan. Pemimpin harus luas, anggun, karena itu penting bagi pimpinan memperhatikan penampilannya, pandai bergaul, dan berwawasan luas. Pemimpin harus pandai menguasai dan mempengaruhi serta dihormati oleh orang lain melalui sikap dan tingkah lakunya yang mempesona. Rasa hormat bukanlah suatu yang diminta, melainkan harus diperjuangkan. Oke, sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada tema yang lain berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.